Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel Ayo Kita Belajar. Kali ini kita akan lanjut ke soal nomor 19, OSN 2019 tingkat provinsi. Jadi silakan simak dan baik-baik ya teman-teman. Nih dia soalnya teman-teman. 19. Ketinggian habitat merupakan salah satu pemicu terjadinya adaptasi pada makhluk hidup. Salah satu faktor lingkungan yang berkolerasi dengan ketinggiannya adalah tekanan parsial oksigen di lingkungan. Semakin tinggi suatu habitat, maka tekanan parsial oksigen di udara semakin rendah. Berikut ini adalah data fisiologis dari dua berang-berang yang hidup pada habitat dengan ketinggian berbeda. Albumin 1,3. Oh ya, nanti ini aja ya, kita lihat parameternya nanti. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Opsi A, berang-berang 1 hidup di dataran tinggi, sedangkan berang-berang 2 hidup di dataran rendah. Kita lihat jumlah sel darah merahnya, teman-teman. Jumlah sel darah merah yang banyak ke mana? Berang-berang 1. Berarti otomatis si berang-berang 1 hidup di dataran tinggi. Karena kenapa? Seperti yang bilang di sini, teman-teman. Ini nah. Ini tekanan parsial oksigen. Jadi kalau misalnya dia hidup di dataran tinggi, tekanan parsial oksigen rendah. Makanya supaya dia tambah banyak mengikat oksigen ya maksudnya teman-teman, berang-berang itu memiliki adaptasi yaitu memperbanyak jumlah sel darah merahnya teman-teman. Jadi jawabannya untuk opsi A benar ya. Untuk opsi B, darah berang-berang 1 memiliki kapasitas pengangkut oksigen mililiter oksigen per 100 ml darah yang lebih tinggi dari berang-berang kedua. Kita lihat jumlah Hb-nya berarti ya teman-teman. Karena kan Hb pengangkut oksigen tuh. Oksigennya di sini 18,7, di sini 15,6, benar berarti. Karena kan kalau misalnya semakin banyak Hb-nya berarti semakin banyak oksigen yang bisa diangkut atau bisa dibilang capacity of oksigennya tuh naik gitu. Jadi untuk opsi B benar ya teman-teman. Kemudian untuk opsi C, penurunan kadar albumin dan peningkatan kadar NOx pada berang-berang 1 merupakan bentuk adaptasi untuk mencegah tingginya darah akibat darah yang kental. Jadi kalau misalnya ya di tempat yang sedikit ininya, sedikit oksigennya, maka jelas tubuhnya itu cenderung rentan terhadap asidosis teman-teman. Makanya untuk ini, untuk mencegah asidosis itu supaya darah nggak makin kental, diturunin kadar albuminnya teman-teman. Jadi gitu. Jadi untuk opsi C ini benar ya teman-teman. Kemudian untuk opsi D, berang-berang 2 memiliki resistensi pembuluh darah yang lebih rendah dari berang-berang 1. Ini jelas jawabannya. Tar dulu, kita lihat dulu di NOx gitu ya. NOx kan berfungsi sebagai dilatasi. Dan untuk resistensi itu dia berkaitan erat dengan lebar pembuluh darah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ya semakin lebar pembuluh darah, ini semakin lebar pembuluh darah atau semakin naik NOx kan NOx kan berperan dalam ini kenaikan pembuluh darah. Kenaikan eh, lebar pembuluh darah gitu kan. Kalau semakin lebar gitu, semakin dilatasi dia ya, maka otomatis resistennya nurun. Resistensi kita anggap merah ya teman-teman. Nah jadi gitu. Kalau misalnya dia naik NOx-nya berarti dia dilatasi, berarti resistennya turun gitu. Jadi kita lihat di NOx nih, ternyata berang-berang 2 tuh memiliki NOx yang lebih rendah, maka otomatis lebar pembuluh darah dari berang-berang 2 tuh lebih sempit dibandingkan berang-berang 1, maka otomatis resistennya tuh lebih tinggi daripada berang-berang 1. Maka opsi D ini salah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk soal nomor 19 ini adalah untuk opsi A itu benar, opsi B itu benar, opsi C itu benar, dan opsi D itu salah ya teman-teman. Jadi gitu. Nah, karena sudah selesai, maka sekian pembahasan untuk kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.